Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan, masih di channel Trigona Software. Kali ini saya akan membahas penggunaan aplikasi kasir IPOS pada usaha briling. Mungkin teman-teman ada yang akan memulai usaha ini di 2024, atau teman-teman sudah memiliki usaha briling tapi ingin mendapatkan laporan laba rugi serta laporan keuangan yang lengkap secara cepat dan akurat. Bagaimana penggunaan aplikasi kasir IPOS untuk usaha briling? Silahkan simak video berikut ini sampai habis. Oh ya, ini nantinya bisa diaplikasikan di program IPOS 5 semua versi ya. Trigonal Tutorial. Oke, jadi seperti biasa ya, untuk awalnya itu ya kita pasti login dulu dengan username default. Kemudian kita langsung buatkan saja itemnya ya. Jadi itemnya itu cukup 3 saja yang kita masukkan untuk transaksi briling ini ya. Gitu ya, jadi khusus briling aja. Kita sama klik daftar item, kemudian tambah item baru, dan di sini tipe itemnya kita pilih jasa gitu. Kemudian kode itemnya kita bisa buatkan saja misalkan B001. Oke, kemudian namanya di sini transfer bank gitu ya. Misalkan jasanya jasa transfer bank gitu. Jadi ada orang yang titip transfer ya. Kemudian di sini buatkan saja misalkan jenisnya RP. Oke, sebelumnya itu saya sudah buat ya dari master data satuan gitu. Jenis gitu ya. Tapi bisa juga tampilkan dari sini. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke data dan harga jual ya. Jadi satuan dan harga jual, di sini kita pilih satu harga, satuannya juga boleh RP ya, gitu. Nah, kalau yang ini tadi saya tambahkan langsung dari master data dan satuan. Nanti bisa tambahkan langsung di sini ya. Oke, kemudian untuk harga jualnya di sini bisa kita kosongkan aja. Jadi pas penjualannya nanti bisa kita langsung tembak harganya. Gitu ya, transfer banknya berapa, dia titipnya, kemudian kita simpan. Nah, setelah simpan kita bisa buatkan lagi item baru ya, atau put item baru copy dari data sebelumnya. Kita klik aja di sini, kemudian kita tambah, contoh misalkan 3. Oke, kemudian di sini kita masukkan nama itemnya itu ya biaya admin misalkan ya, karena kan pasti ada biaya admin untuk pelanggan yang ingin titip transfer kita atau tarik tunai gitu ya. Nah, ini kita buatkan aja nama itemnya biaya admin. Oke, kemudian sama di sini ya bisa kita kosongkan aja gitu ya, atau biaya adminnya kalau misalkan memang selalu 2000 ya bisa masukkan aja harga jualnya 2000. Nanti juga saat transaksi penjualan bisa diubah sih sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian lanjut disimpan, lalu kita input lagi, baru copy dari data sebelumnya sama. Nah, baru kita masukkan yang 2 ya gitu. Jadi di sini nama itemnya salah satunya berarti kan tarik tunai ya. Oke. Nah, di sini tarik tunai gitu ya. Kemudian satuan dan harga jualnya sama, ini juga sama ya, kemudian kita simpan. Oke, baru selesai input data item. Jadi nanti tampil 3 item ini gitu ya. Ada transfer bank, ada tarik tunai, sama biaya admin. Seperti itu. Nah, kemudian langkah keduanya setelah kita masukkan item-item ini, itu kita jangan lupa untuk masukkan dulu seperti saldonya ya. Saldo BRI-nya gitu ya. Nah, saldo BRI-nya itu kan kita harus tambahkan juga ya dari saldo awal perkiraan ini. Gitu. Ini sebagai neraca awal gitu ya. Nah, di sini kan ada saldo briling, ada mandiri, pokoknya ini sebagai neraca awal. Jadi harus balance antara aktiva, kewajiban dan modal gitu ya. Karena nanti kita akan menggunakan akuntansinya ke depannya. Kalau memang akuntansinya tidak digunakan, sebenarnya ya tidak masalah. Yang penting itemnya ada dan bisa transaksi penjualan gitu ya. Terus hasil cetaknya bisa. Nah, kemudian di sini kita contoh aja, misalkan kita punya saldo brilingnya itu ada 10 juta misalnya. Oke. Kemudian kas kecil ini yang ada di laci kasirnya ada berapa gitu. Itu untuk khusus untuk kembalian juga atau untuk yang tarik tunainya sebenarnya gitu ya. Nah, itu bisa juga. Misalkan kita masukkan aja 5 juta. Oke. Kemudian bank BCA kita ya yang memang khusus kalau ada pembelian barang-barang yang lain gitu ya. Nah, ada barang-barang yang lain yang kita beli atau kita jual juga ada transaksi pakai BCA atau mesin edisi, kan otomatis masuknya BCA atau pengeluarannya dari BCA. Karena kalau ini nggak kita input nanti setiap pembelian itu akan minus gitu ya. Jadi nanti nilai BCA akhirnya itu akan minus. Gitu. Jadi di sini ya kita contoh masukkan aja bank BCA kita dari 50 juta misalkan gitu ya. Mandiri kita tidak gunakan, jadi kita kosongkan, bisa seperti itu. Kemudian di sini 65 juta itu kita buat balance saja, karena tidak kalau nggak balance itu nggak bisa simpan.
Nah, jadi langsung masukkan aja di bagian modal. Contoh misalkan 65 juta. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah balance itu baru bisa kita simpan. Oke, ini sebagai neraca awalnya ya. Nah, kemudian nanti saat kita melakukan transaksi penjualan, itu kita klik aja sama penjualan, sama ya, daftar penjualan atau penjualan kasir. Kemudian kita tambah. Nah, di sini kita masukkan. Contoh misalkan ada yang tarik tunai gitu ya. Berarti kan di sini kita masukkan itemnya yang tarik tunai. Nah, ini ya, tarik tunainya berapa? Oke, kemudian biaya adminnya berapa? Contoh tarik tunainya 1 juta diambil. Kita masukkan langsung 1 juta harganya ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi misalkan biaya admin, karena ada biaya adminnya gitu ya. Contoh misalkan biaya adminnya kita ambil yang mau 5.000 atau misalkan 10.000 seperti itu ya. Nah, jadi di sini kan ada jumlahnya 1.010.000 gitu. Kemudian nanti sama aja kita kayak bayarnya, transaksinya. Nah, karena dia tarik tunai, berarti kan yang bertambah itu nanti kas BRI-nya ya, atau billingnya gitu. Nah, ini bisa kita masukkan aja sebenarnya di bagian kartu debit gitu ya. Nah, di sini ada billing. Ini sebelumnya sudah saya tambahkan ya dari master data gitu. Ini saya tambahkan billing ini, pilihan billing itu dari master data ini. Nah, kemudian nah ini bank ya. Nah, ini billing. Nanti tambahkan dulu di sini sama tambah baru. Oke. Kemudian di sini kita buat bayar, kita masukkan ke kartu debit misalkan ya, harus sama totalnya. Gitu. Kemudian pilih billing. Oke, otomatis nanti masuknya ke saldo billing kita. Jadi saldo billing yang dari saldo awal perkiraan kita tadi itu akan bertambah di neraca akhirnya ya, gitu ya. Kalau tadi kan neraca awal, nanti bertambahnya itu di neraca akhir atau laporan neraca. Kita oke saja, kemudian kita simpan. Bisa simpan plus cetak ya sebenarnya ya, karena kita tidak tesnya tidak menggunakan printer, jadi saya klik simpan. Oke, nah nanti kan otomatis itu uang kita berkurang yang ditunai ya. Nah, untuk menguranginya kita hanya bisa keluarkan dari akuntansi, kemudian dari kas keluar, gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita keluarkan uangnya kas kecil karena diambil atau kita kasih ke pelanggan kita, gitu ya. Nah, di sini kemudian kita masukkan biayanya, gitu. Jadi hanya bisa dijadikan biaya ya. Nah, di sini contoh misalkan biaya kita coba harus kita tambah dulu ya, jadi biaya tarik tunai gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan aja dari daftar perkiraan, kemudian masukkan biaya, kita tambah seperti biasa ya. Nah, ini kita cari saja yang belum ada. Contoh 1106. Nah, oke, misalkan biaya tarik tunai. Oke. Nah, ini nggak perlu dicentang ya karena bukan kas atau bank. Nanti dia barulah tampil di kas keluarnya gitu ya. Nah, ini kita cek 6. Nah, ini ya biaya tarik tunai. Oke, kemudian di sini masukkan 1 juta sesuai yang ditarik sama si pelanggannya. Kemudian masukkan lagi di sini 1 juta. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Nah, otomatis kas kecil kita akan berkurang 1 juta. Kemudian tadi karena transaksinya kita menggunakan billing, itu otomatis berarti billingnya bertambah 1 juta. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang dia titip transfer gitu ya, transfer bank. Nah, itu sama aja sebenarnya ya. Itu sama aja. Ini kita coba tutup dulu. Oke, kita tutup kas keluarnya. Kemudian contoh transfer bank. Nah, di sini kemudian di sini kita masukkan harganya. Misalkan dia mau titip transfer dong 800.000, ya masukkan aja langsung ya harganya. Kemudian sama biaya adminnya juga gitu ya, biaya admin. Nah, di sini misalkan contoh biaya adminnya itu kita ambilnya 5.000. Nah, bisa seperti ini, jadi 805.000. Sama kita lakukan pembayaran juga seperti yang tadi. Karena masuknya ke tunai atau kas kecil, berarti masuknya di bagian tunai gitu ya. Misalkan uang dia 810.000. Ya, bisa gitu ya. Jadi ada kembalinya 5.000, kemudian simpan plus cetak. Kalau kita cek di sini itu udah otomatis kas kecil kita yang bertambah. Kita simpan. Oke.
Nah, kemudian langkah selanjutnya itu sama gitu ya. Jadi kita masukkan ke kas keluar dari menu akuntansinya. Nah, kita tambah, kemudian di sini sama kita cari juga untuk berarti saldo billingnya yang berkurang kan ya, karena kita transfer ke pelanggan gitu. Nah, di sini kemudian kita cari sama 6 juga tarik tunai. Kalau tarik tunai kan tadi untuk yang tarik ya. Nah, kalau misalkan kita mau transfer, biaya transfer, ya berarti kita masukkan juga, tambah juga sama dari daftar perkiraan tadi ya di biaya. Nah, ini oke, kita tambah saja misalkan 1107 biaya transfer gitu misalkan ya. Transfer atau titip transfer juga bisa gitu ya. Ini saya simpan, oke. Kemudian kita lanjut lagi ke tambah kas keluar, misalkan 6 tadi, atau biaya transfer gitu ya. Transfer kita carinya. Oh, tidak bisa ya dicari dengan transfer. Oke, kita carinya berarti 6 aja. Nah, ini ya biaya transfer. Nah, nanti di sini kita masukkan juga. Berarti kan 800.000 karena yang berkurang 800 gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada biaya adminnya lagi untuk transfer karena beda bank, ya berarti harus keluarkan sesuai dengan yang keluar gitu. Atau mungkin biaya adminnya nanti mau diakumulasi ketika seminggu atau selama 1 hari itu baru kita keluarkan, itu bisa juga nanti ya. Tapi misalkan mau langsung ya itu boleh. Misalkan berkurangnya 803.000, ya berarti 803.000 seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau dipisah berarti ini 800.000 dulu. Seperti ini 800. Oke, kemudian kita simpan. Itu kan otomatis 800.000-nya berkurang ya. Kemudian kita dalam 1 hari itu kita akumulasi biaya admin kita berapa yang keluar gitu ya. Atau kita bisa cek saldo brilling kita itu sisa berapa. Nah, jadi nanti tinggal menyesuaikan aja. Di sini kita ambil saldo brilling, kemudian kita cari di sini biaya admin gitu ya. Kalau misalkan di sini belum ada, sama cara tambahnya gitu. Nah, dari daftar perkiraan di sini, kemudian biaya admin sama 6, edit atau buat baru ya, buat baru di sini. Oke, posisi di bawahnya biaya umum. Kemudian saya masukkan 1108 biaya admin transfer misalkan ya. Transfer. Nah, kita simpan. Terus kita tutup lagi, kita tambahkan lagi ya. Di sini biaya admin transfer. Nah, di sini misalkan udah banyak ada transaksi orang titip transfer gitu ya. Nah, itu bisa langsung aja kita masukin di sini. Contoh berarti misalkan terpotongnya sudah sampai 12.000. Ya, berarti 12.000 atau 120.000 gitu ya. Nah, ini ya. 120.000 misalkan, ya berarti 120.000 kita masukkan gitu ya. Di sini 120.000. Oke, baru kita simpan. Nah, oke. Kemudian nanti jadi bisa kita cek ya dari mau buku besar atau laporan neraca kita atau laba rugi ya. Di sini kalau kita cek dari laba rugi, oke, laporan keuangan, laba rugi, kita cetak. Nanti masing-masingnya sudah otomatis mendapatkan jual jasa dan juga biaya tarik tunai sama transfernya gitu ya. Nah, ini kita ya terbaca minus karena memang kita tadi ada biaya admin transfernya dibesarin gitu ya. Jadi di sini terbacanya minus gitu. Sebenarnya kan kalau semakin besar biaya admin transfer ya sudah pasti biaya titip transfernya juga besar gitu ya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan aja untuk transaksi di tokonya. Kemudian untuk neracanya itu pasti menyesuaikan gitu ya. Nah, ini laporan neraca akhir. Oke, kalau saldo awal perkiraan tadi neraca awal. Nah, seperti ini berarti kas kecil kita karena ada transaksi tarik dan titip transfer ya berarti ini akan bergerak ya. Jadi 1090 4805. Jika kalian mau lihat cek mutasinya, karena ini kan akhirnya aja ya. Kalau mutasinya itu ada di akuntansi buku besar atau di laporan buku besar. Nah, ini ya. Oke, contoh misalkan dari akuntansi buku besar. Jadi di sini hanya bisa pilih salah satu aja gitu. Contoh mau lihat kas kecil kita kemana aja dan untuk apa aja. Ini kita proses saja. Nah, nanti tadi kan saldo awal perkiraan kita 5 juta. Kemudian ada kas keluar itu ya. Nah, 1 juta. Jadi ada yang tarik tunai tadi. Kemudian ada yang titip transfer 800. Nah, ini. Jadi ini akhirnya kalau kita mau lihat saldo brilling kita ya ini ya.
Nah, di sini kelihatannya 10 juta, kemudian ada kasir, ini berarti tadi ada yang sama tarik tunai ya, bertambah seperti ini. Kemudian ada pengeluaran untuk biaya admin dan juga ada yang titip transfer. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang penggunaan aplikasi kasir IPOS pada usaha Briling. Ternyata cocok dan bisa digunakan ya teman-teman. Langsung saja hubungi tim CS kami untuk konsultasi atau pemesanan aplikasinya. Kami sediakan juga perangkat komputer lengkap serta pelatihannya. Silakan cek linknya di deskripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.